Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 113 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu hari ini dari Tita keempat dan maksudnya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 683 ayat 1 dan 2. Betapa hina
marilah kita datang mengaku dosa kita ke hadapan Allah. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 127 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada minggu kita hari ini tertulis di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Kita baca secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 701 ayat 1 dan 2. Yesus Tuhanku.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat KBP Serang, Reso Serang, Minggu 9 Agustus 2020, yang tidak kami baca supaya kita baca masing-masing. 1. Nama minggu, minggu ke-9 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Topik, bekerja untuk Tuhan atau marhobas dituhani. 2. Pelaksanaan ibadah minggu dengan petunjuk new normal untuk menikapi himbauan dari pemerintah dan surat pastoral Eporus KBP sehubungan dengan pelaksanaan tatanan kehidupan baru atau new normal gereja kita pada minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020 melaksanakan ibadah kebaktian dengan petunjuk new normal sesuai dengan protokol kesehatan. 4. Ibadah kebaktian minggu keluarga di rumah sehubungan dengan pandemi virus corona sesuai dengan kapasitas yang mengikuti ibadah setiap minggunya. Gereja kita HKB Resort Serang menghimbau kepada majelis dan jemaat supaya melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situs sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan dapat diserahkan melalui majelis atau situs sektor atau ditransfer ke rekening Huria. 5. Sakramen Baptisan Kudus. Pada Minggu 16 Agustus 2020, gereja kita melaksanakan baptisan kudus anak bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis supaya membawa surat pengantar dari situs sektor. Katekisasi baptisan dilaksanakan hari Jumat 14 Agustus 2020 masuk jam 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di gereja ini. 8. Ibadah rumah tangga atau pertengahan sektor secara online sehubungan dengan pandemi virus corona. Mulai bulan Agustus gereja kita KBP Serang akan melaksanakan ibadah rumah tangga atau pertengahan sektor secara online menggunakan aplikasi Zoom. Jadwal ibadah sesuai dengan jadwal pertanyaan sektor seperti sebelumnya. 1 jam sebelum ibadah dimulai, host akan mengirimkan ID dan password lewat grup sektor dan kita bisa memberikan persembahan kita melalui situs sektor masing-masing dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 pukul 19 WIB, yaitu sektor 1 Serang Ciracas, pelayan Pendeta E Mungkur. Sektor 6 Legok, pelayan Pendeta Dep Tapu Bolon. Sektor 7 Cikande, pelayan Pendeta TM Simorangkir.
Sektor 8 Ciruas, Pelayan Pendeta R. Syahan. 9. Pelajar Sidi atau Perguru Balua tahun ajaran 2019-2020. Pada minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelajaran Sidi atau Perguru Balua yang dilayani secara online dengan media aplikasi Zoom. Diminta kepada seluruh anak Sidi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Pelayanan Pendeta TM Simorangkir. 15. Pesta Gotilon dan HUT ke-64 KBP Serang tahun 2020. Pada kebaktian minggu hari ini tanggal 9 Agustus 2020 akan dilaksanakan pelantikan panitia Pesta Gotilon dan HUT ke-64 KBP Serang pada tahun 2020 di ibadah lantai 2 pukul 11 WIB yang menjadi panitia dari sektor 1 Serang, sektor 3 Pandeglang, dan sektor 9 Celaku. 16. Peresmian HKBP Cikande. Gereja kita merencanakan pesta peresmian HKBP Cikande pada hari Minggu tanggal 13 September 2020. Sehubungan dengan kegiatan tersebut dihimbau kepada seluruh jemaat KBP Serang untuk memberikan haulon Rp10.000 per sektor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta peresmian HKBP Cikande bagi jemaat yang sudah mengisi haulon atau janji iman agar bisa mengumpulkannya melalui situasi sektor masing-masing dan bisa dicicil. Kiranya Tuhan yang memberkati rencana panitia. 19. Persembahan kebaktian minggu atau pertanggangan keluarga, persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanggangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Karena Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. 20. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resor Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 471 ayat 1. Yesus
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis, diangkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara seiman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, manusia langsung diberikan oleh Tuhan pekerjaan atau tugas untuk memelihara Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Itu menunjukkan bahwa bekerja adalah panggilan dari Tuhan Allah. Bagi orang Israel, tukang bangunan disebut anese melakah. Tahukah Anda apa sebenarnya arti kata itu? Melakah sebenarnya berarti suruhan Allah. Kata melakah itu akarnya sama dengan malak, yaitu pesuruh Allah. Sebab itu kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak. Bayangkan betapa tingginya sebutan itu. Para pekerja bangunan disebut pesuruh Allah atau malak. Kata melakah itu juga digunakan untuk semua orang yang bekerja dan untuk semua jenis pekerjaan. Misalnya, kata melakah digunakan dalam 10 perintah. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7, jangan melakukan segala sesuatu bagimu. Kata bekerja itu dipakai kata melakah, yang akar katanya sama dengan malak atau malaikat atau suruhan Tuhan Allah. Atau bekerja untuk Tuhan Allah. Sesuai dengan topik minggu kita hari ini, yaitu bekerja untuk Tuhan. Oleh sebab itu bekerjalah
dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Pada ayat 22 ini Rasul Paulus berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Jansen Sinamo berkata dalam bukunya Etos Kerja, ada 8 etos kerja profesional. Salah satunya dia mengatakan bahwa bekerja adalah ibadah. Oleh sebab itu katanya, aku bekerja serius, penuh kecintaan. Sebab kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab abudah, yang artinya bekerja. Itu berarti kita beribadah di 2 tempat. Pertama di gedung ibadah atau di gereja seperti kita saat ini. Dan kedua di tempat kita bekerja. Ketika kita datang ke gereja untuk berbakti dan ketika kita pulang dari gereja untuk mengabdi di tempat kerja kita masing-masing. Jika Rasul Paulus berkata, bekerja dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Orang yang dapat bekerja dengan tulus hati adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Khalil Gibran dalam sajaknya yang terkenal demikian. Kerja adalah cinta yang nyata, kasih yang tampak. Dan jika engkau tak bisa bekerja dengan cinta, tetapi dengan rasa enggan, maka baiklah bagimu meninggalkan tempat kerjamu dan duduk di pinggir jalan sambil mengemis sedekah. Sebab jika engkau bekerja sambil bersungut-sungut, sebenarnya engkau tengah menabur racun ke dalam adonan rotimu. Dan jika engkau bekerja setengah hati, sebenarnya engkau tengah membuat roti busuk yang membuat sakit perut. Nah, oleh sebab itu orang yang bekerja dari ketulusan hatinya, orang itu bukannya takut kepada atasan, kepada tuan atau kepada mandor, namun dia hanya takut akan Tuhan saja. Sebab mereka yang takut akan Allah tidak akan pernah takut kepada apapun dan kepada siapapun. Itu harus kita ingat. Tetapi mereka yang tidak takut kepada Allah akan takut kepada apapun dan kepada siapapun. Oleh sebab itu, hari ini Tuhan mengajak kita bekerja dengan tulus hati seperti kepada Tuhan. Kedua, bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dalam ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 orang tukang bangunan yang sedang membangun sebuah gereja. Ditanya oleh seseorang hanya dengan 1 pertanyaan. Ketiga orang tersebut ditanya dengan 1 pertanyaan, yaitu, sedang mengapa kamu di sini? Tukang batu yang pertama menjawab, sedang mengapa saya di sini? Ya, inilah yang saudara lihat. Saya sedang meletakkan sebuah batu di atas batu yang lain.
Jawaban tukang batu yang pertama ini adalah sebuah realitas kehidupan. Dia sedang melakukan rutinitas pekerjaannya. Itu realita. Setiap hari dia hanya meletakkan sebuah batu di atas batu yang lain. Terus begitu meletakkan sebuah batu di atas batu yang lain. Pekerjaan yang membosankan dan bisa mengakibatkan stres. Saudara yang dikasihi Kristus, jawaban tukang batu yang kedua dalam pertanyaan itu dia berkata, saya sedang mencari makan di sini. Ya, itu jawabannya, saya sedang mencari makan di sini. Tukang batu yang kedua ini adalah manusia pragmatis. Dia berada di situ hanyalah sedang cari makan. Oleh sebab itu, sesuai dengan bayarannya, dia akan mengerjakannya. Dia tidak lebih dan tidak kurang dari pekerjaannya sesuai dengan bayarannya. Impas. Jawaban tukang batu yang ketiga mengatakan, saya sedang membangun sebuah gereja yang nanti di sini, di gereja yang saya bangun ini, nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan dimegahkan. Saudara yang dikasihi Kristus, tukang batu yang ketiga ini adalah orang yang idealis. Dia melihat jauh ke depan bahwa pekerjaannya tukang batu itu ada hubungannya dengan memuliakan nama Tuhan, dengan memegahkan nama Tuhan. Memang benar bahwa dia setiap hari meletakkan satu batu di atas batu yang lain. Dan memang benar dari pekerjaannya itu dia menerima upah, dia menerima gaji sebagai bayarannya, dan tempat itu adalah sebagai tempatnya untuk mencari makan. Tidak lebih dari itu. Tetapi saudara yang dikasihi Kristus, ada lagi yang ketiga dalam hal itu, lebih dari yang dia katakan itu tadi, tukang batu pertama dan kedua, dia sedang mempersiapkan sebuah bangunan di mana nanti orang-orang beriman akan bersekutu memuji nama Tuhan. Di situ tukang batu ketiga melihat bahwa pekerjaannya yang kecil itu namun berdampak besar, namun berdampak luar biasa ke depan, yaitu berkaitan dengan nama Tuhan yang akan dibesarkan. Saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga dengan pekerjaan kita pribadi lepas pribadi. Bukan hanya rutinitas. Kita bekerja dalam kehidupan kita itu ya memang setiap hari kita melakukannya, mengerjakannya. Tapi bukan hanya rutinitas semata. Ya memang tempat itu adalah tempat kita untuk mencari makan. Ya jelas. Hasil keringat dapat menyajikan sepiring nasi hangat, betul. Namun yang pasti akan berdampak luar biasa. Bisa saja seorang tukang beca yang setiap hari menghantar dan menjemput seorang anak yang mau berangkat sekolah dan yang pulang dari sekolah. Dan dari pekerjaannya itu setiap hari dia menerima upah, dia menerima bayaran. Dan dia diberikan bayaran oleh orang tua si anak tersebut. Tetapi yang luar biasa adalah bahwasanya dia sedang mempersiapkan masa depan si anak yang dia hantar dan jemput setiap pagi, nanti atau kelak bisa menjadi orang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara serta gereja. Mungkin bisa saja menjadi seorang wali kota, atau menjadi seorang bupati, atau menjadi seorang direktur dari sebuah perusahaan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Kristus, mari kita bekerja
dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, Kristus adalah Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara yang dikasihi Kristus, saat kita bekerja, karena memang kita mempertanggungjawabkannya kepada Kristus, hayatilah pekerjaan kita itu, bahwa pekerjaan kita itu adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Karena itu bekerjalah dengan tulus hati dan penuh rasa syukur. Ingatlah bahwa pekerjaan kita itu adalah amanah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu bekerjalah dengan benar, penuh tanggung jawab. Dan kemudian saudara yang dikasihi Kristus, bekerjalah dengan hati yang tulus, karena pekerjaan kita itu adalah panggilan kita. Pekerjaan adalah sebagai panggilan kita, oleh karena itu bekerjalah penuh integritas hingga tuntas. Dan mari kita pandang pekerjaan kita itu sebagai aktualisasi diri kita. Karena itu kita harus bekerja keras dengan penuh semangat di dalam kehidupan kita. Mari kita persembahkan pekerjaan kita itu ke hadapan Kristus sebagai ibadah kita. Maka kita harus bekerja dengan serius, penuh pengabdian. Lakonilah pekerjaanmu sebagai seni. Sebab itu bekerjalah dengan cerdas, penuh kreativitas. Sadarilah bahwa pekerjaan kita itu adalah kehormatan kita sendiri. Kita akan menerima upah. Dan juga dari Kristus merupakan kehormatan kita sendiri. Oleh sebab itu bekerjalah dengan unggul, penuh ketekunan. Sajikanlah pekerjaanmu sebagai pelayanan. Sebab itu bekerjalah dengan sungguh, penuh kerendahan hati. Apabila semua orang bekerja sesuai dengan hakikat, profesi dan pekerjaannya, melayani dengan sempurna, penuh kerendahan hati dan takut akan Tuhan, maka setiap orang pada gilirannya dan juga seluruh masyarakat akan pasti bergerak ke tingkat yang lebih mulia, ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan akan menerima upah dari Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyapa kami lewat firman Tuhan pada minggu hari ini, yang menyuruh kami bekerja untuk Engkau ya Tuhan. Walaupun mungkin dalam pekerjaan kami bekerja di dunia ini, kami bekerja di tempat kami masing-masing. Namun kami bekerja dengan tekun, bukanlah karena takut kepada pimpinan, kepada tuan, kepada mandor, atau kepada atasan. Tetapi kami bekerja karena takut akan Engkau. Sebagai orang Kristen yang mempertanggungjawabkan pekerjaan kami kepadamu, bukan kepada manusia. Pimpin kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami sadar, ketika kami bekerja dengan tekun, kami akan menerima upah yang begitu besar daripada Engkau. Tolong kami Tuhan mengerti firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah menyapa kami, sehingga kami boleh hidup di dalam firman-Mu
dan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dimanapun saat ini kami sedang beribadah, mungkin di rumah kami masing-masing, mungkin di dalam gereja, mungkin melalui YouTube, atau mungkin juga siaran langsung. Biarlah kiranya semua itu Tuhan berkati. Boleh Tuhan hadir di setiap ibadah kami dimanapun berada, baik yang sedang di dalam gereja. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan yang telah menyapa kami dengan firman-Mu, menanamkan firman-Mu menjadi kehidupan dalam hidup kami. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, dan juga para parhaladom dimanapun berada. Berkati mereka yang merayakan ulang tahun, baik 1 minggu yang telah berlalu maupun 1 minggu ke depan. Berikan panjang umur, kesehatan, jauhkan segala mara bahaya, seiring bertambah usia, seiring bertumbuh dan berkembang wawasan di dalam pemikiran dan iman kepercayaan. Yang berulang tahun pernikahan, berkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadi saksi di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, seluruh pemimpin kami dari desa hingga presiden. Pemimpin-pemimpin gereja, biarlah mereka memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu. Bapa Sorgawi, pimpin kami pribadi lepas pribadi di setiap perjalanan hidup kami. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 720. Kita bernyanyi. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus, gemar memberi pertolongan kepada yang lemah, suka memberi pelayanan, salurkan berkat-Nya, bersinar selalu. Itulah kehendak Yesus, bersinar selalu. Aku bersinar terus. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan hati kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniakan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari ini, Minggu ke-9 setelah Trinitatis, kami dari semua pelayan Minggu hari ini, baik pengkhotbah, liturgis, maupun song leader, dan juga pianis atau organist maupun pemain musik, dan demikian juga dengan tim multimedia HKBP Serang, Resort Serang, mengucapkan kepada seluruh warga jemaat dan parhalado HKBP Resort Serang, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Horas, horas, horas. Sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude
parho